bersamamu. Kau Raja atas semesta. Ku ternasbah Kau Allahku. Ku ternasbah Kau Allahku. Ku ternasbah Kau Allahku. Shalom anak-anak youth yang saya kasih, jumpa lagi bersama dengan saya di IG Live hari ini. Dan saya tahu bahwa Yesus sudah berkarya untuk kita semuanya dan Yesus mengasihi kita semuanya. Dan sebelum kita mendengarkan firman dan sharing hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk kasih karunia-Mu boleh atas daripada kami sehingga kami boleh beroleh ya Tuhan anugerah-Mu sehingga kami mendapat mendengarkan Injil keselamatan, Injil yang bisa menyelamatkan kami. Injil adalah kekuatan Allah yang mengubah kami ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus, jamah kami semua dimanapun kami berada. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, berikan dalam hati kami tanah hati yang lemah lembut, agar ketika firman ditabur, Injil ditabur, kami tidak mengeraskan hati kami, tapi kami percaya dan kami berubah ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan hari ini saya ingin membagikan di Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai dengan 43. Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai dengan 43. Mari baca bersama dengan saya. Judul perikopnya adalah Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah ia sekarang menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahatnya di kantong itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasannya setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di dalam perikop ini Yesus disalibkan. Ada sebuah dua nilai yang kita bisa pelajari dari seorang Tuhan Yesus dan ada seorang penjahat yang bertobat. Alkitab berkata di pasal yang ke-33 dikatakan seperti ini. Ada dua orang penjahat sebelah kanan dan sebelah kiri. Di ayat ke-34 dikatakan seperti Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hari ini Yesus berdoa. Pada waktu itu Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan Yesus. Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyiksa Yesus. Yesus berdoa untuk orang-orang yang sudah memperlakukan Yesus tidak adil. Bahkan mengolok Yesus. Sama seperti yang diceritakan, banyak orang yang mengolok. Bahkan Alkitab berkata bahwa pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain ia selamatkan, bila sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias. Bahkan prajurit-prajurit juga mengolokkan dia, anggur asam, mencucukkan semuanya. Mereka semua berlaku sangat jahat kepada Yesus. Mereka mencucukkan anggur asam, mereka mengolok-ngolok Yesus. Mereka mencambuk Yesus, mereka memahkotakan duri kepada kepala Yesus. Mereka meludah Yesus. Bahkan mereka menusuk lambungnya pada akhir hidupnya. Dia ditusuk lambungnya. Semua siksaan yang dilakukan Yesus, Yesus menerimanya. Dan Yesus seolah-olah tidak membela diri. Dan Alkitab berkata, dia berdoa, "Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang kejam ini, Yesus mengampuni. Kenapa? Karena Yesus berdoa bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan bagaimana dengan kita? Ketika kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita, Yesus mati bagi kita, Yesus disalib bagi kita. Bukankah kita punya potensi kita itu lebih kejam daripada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka yang menyiksa Yesus? Kenapa? Karena mereka melakukan hal tersebut karena mereka tidak kenal Yesus. Sedangkan kita, bagaimana respon kita ketika kita sudah banyak menerima Injil? Kita tahu Yesus mengasihi kita, Yesus disalib bagi kita, sedangkan kita masih mengeraskan hati kita. Bukankah kita masih lebih jahat? Bukankah kita masih lebih kejam daripada orang-orang yang menyiksa Yesus? Kenapa? Karena kita sudah tahu Yesus berbuat baik kepada kita dan kita tidak menerima Yesus dan kita tidak berubah. Dan hari ini ada seorang yang akan sharing, namanya Vera Juanita. Dia akan sharing bagaimana perubahan hidupnya. Bagaimana apapun yang dilakukan orang kepada dirinya, akhirnya dia menerima Yesus dan akhirnya dia mengalami perubahan. Mari kita dengarkan sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Namaku Vera, umurku 20 tahun. Aku terlahir dari keluarga non-Kristen. Aku terlahir dari keluarga yang tidak menginginkan seorang anak perempuan. Papaku sangat terobsesi dengan anak laki-laki. Sehingga saat aku masih berada di kandungan mamaku, aku ingin digugurkan oleh mamaku. Dan aku terlahir pun tidak memiliki nama selama 1 bulan karena papaku tidak menyiapkan nama seorang anak perempuan. Dan aku dari kecil sampai besar hampir setiap hari aku dicaci maki oleh papaku. Kehadiranku pun tidak diterima oleh keluarganya papaku. Dan aku setiap pulang sekolah aku selalu melihat papa dan mamaku selalu bertengkar. Dan aku di sekolah pun jadi korban bully. Dan titik terendah hidupku adalah di mana ada keluargaku yang berkata kepada aku bahwa ini semua gara-gara kamu, Fer. Coba kalau kamu nggak hidup di dunia ini, mamamu nggak akan menderita. Di sana aku sangat down dan saat itu aku kepikiran untuk mengakhiri hidupku karena aku sudah kayak merasa nggak berharga lagi. Dan tapi Tuhan punya rencana lain. Saat itu mama dan papaku memutuskan untuk berpisah dan aku ikut mamaku dan aku dijajah untuk mengakhiri hidupku. Dan titik balik hidupku di mana aku mengenal Tuhan Yesus. Saat itu di kampusku ada acara KKR dan aku diajak oleh temanku dan aku terpanggil untuk maju altar call. Saat altar call, si pendoa ini tanya ke aku, kamu punya kepahitan ya sama papamu? Dan di sana aku bingung kenapa pendoa ini kok tahu. Dan aku tanya ke temanku yang ngajak aku ke acara ini. Dan di sana aku mulai cari tahu siapa itu Tuhan Yesus. Dan aku mulai rutin baca Alkitab dan aku rutin saat teduh. Dan gak lama setelah itu aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku dan melepaskan pengampunan ke papaku. Dan gak lama dari itu juga saat ibadah, saat worship, tiba-tiba Tuhan Yesus berbicara kepada aku, Fer, kamu merasa hidupmu gak berharga. Kamu itu berharga di mataku. Aku mengasihimu, aku sayang kamu. Kamu biji mataku. Dan di sana aku mulai tersadarkan bahwa aku merasa hidupku nggak berharga, tapi sebenarnya hidupku itu berharga di mata Tuhan Yesus. Dan aku percaya setiap kalian selalu dikasihi oleh Tuhan Yesus dan berharga di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita telah dengar sharing dari Saudari Vera, begitu sangat dahsyat dan menguatkan bagaimana segala apapun yang terjadi dalam hidupnya sama seperti yang dialami Yesus. Dia tidak berusaha menunjukkan dirinya, dia tidak berusaha untuk marah, dia tidak berusaha untuk melarikan diri dari proses Tuhan. Sebab saya percaya segala proses Tuhan, segala apa yang pun yang terjadi dalam hidupnya membawa dia kepada Kristus Yesus. Dan hari ini sama, saya akan lanjutkan. Yang kedua adalah seorang penjahatnya digantung, menghujat dia. Dan dia ngomong seperti ini, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum,
Sebab kita menerima balasannya setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Hari ini kita bisa melihat Yesus berkata, penjahat ini berkata, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini saya percaya, sehancur apapun hidup kita, masa lalu kita, keluarga kita, ketidakadilan kita, saya tahu bahwa kita itu layak untuk dihukum, kita itu layak untuk menerima semuanya karena dosa yang kita perbuat. Tapi hari ini saya punya berita gembira untuk kita semuanya. Pada satu jalan, yaitu Yesus yang mengampuni dosa kita. Yesus nggak mempedulikan seberapa banyak penjahat ini berlaku dosa, seberapa banyak orang-orang yang memperlakukannya dengan tidak adil. Yesus tidak mempedulikan pemimpin-pemimpin yang mengejek Yesus, mengolok-ngolok dia. Yesus tidak mempedulikan itu. Bahkan Yesus berdoa, ampuni mereka. Sama seperti dia berdoa untuk penjahat. Dia berkata, dia nggak peduli meskipun dia penjahat. Dia berkata, sekarang ini juga engkau di dalam Firdaus bersama dengan aku. Hari ini juga saya percaya, sehancur apapun hidup kita, sama yang tadi dibagikan oleh sharing dari saudari Vera, saya percaya dan percaya Yesus masih mampu mengubah kita dan Yesus masih menyediakan pertolongannya. Dan Yesus sama sekali bukan Allah yang memperhitungkan seberapa dosa kita, karena saya percaya darahnya cukup untuk membasuh kita, menyelamatkan kita, dan menyediakan rumah kita di surga semuanya. Yang percaya, saya percaya bahwa semua kita akan percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan hari ini kalau hati kalian benar-benar diberkati, kalau hati kalian ada sesuatu dalam hati kalian berkata bahwa aku membutuhkan Yesus, aku memerlukan Yesus, mari saya akan tuntun dalam doa. Karena saya percaya bahwa ini bukan soal saya atau soal banyak pengikut atau apapun, tapi ini semuanya soal Yesus. Saya akan tuntun kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Ampuni aku orang berdosa ini. Aku membutuhkan Engkau ya Tuhan. Dan aku tidak memperhitungkan setiap orang yang berbuat salah kepada aku. Aku tidak menghitungkan orang-orang yang mengolok-ngolok aku. Orang-orang ya Tuhan yang mengejek. Orang-orang ya Tuhan yang menghina. Aku berdoa ya Bapa, ampuni mereka semuanya sama seperti Kau mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Aku menerimamu ya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Aku percaya bahwa Engkau lah anak Allah. Bahwa Engkau akan datang kedua kali menjadi raja. Menyediakan langit yang baru, bumi yang baru, tempat tinggal bagi kami yang baru semuanya Tuhan. Dan kami akan hidup bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus aku berdoa juga ya Tuhan untuk mereka yang mengikuti IG Live hari ini ya Tuhan. Aku minta ya Bapa, jamah mereka kuat dan teguhkan mereka ya Tuhan. Bahwa mereka tidak pernah seorang diri. Yesus pernah mengalami apa yang mereka alami. Yesus juga merasakan apa yang mereka rasakan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong mereka kecuali Tuhan Yesus. Datanglah atas hidup mereka, datanglah di setiap rumah-rumah mereka, datanglah jamah mereka saat ini dengan Roh-Mu ya Bapa. Penuhi mereka dengan kasih-Mu, penuhi mereka dengan Roh Allah ya Tuhan. Saat ini di dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami dapat mendengar berita baik-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih dapat mengikuti IG Live hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan apabila Anda belum tergabung di Connect Group, dan apabila Anda butuh konseling atau butuh didoakan, Anda dapat menghubungi di IG saya di @stephenadolfngui, atau dapat menghubungi di line kami di @msyouth. Dan saya akan menanti-nantikan, dan saya percaya Tuhan menolong Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati.